Di situ hadir bagaimana kekerasan terhadap perempuan, kemudian juga pernikahan di usia dini. Kami dari Koalisi Perempuan Indonesia itu kan memang dari awal berdirinya itu selalu mempunyai visi bahwa perjuangan untuk perempuan itu harus ada keterwakilan. Terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga. Nah itu selama kita belum mengesahkan itu, maka ini akan berdampak kepada decent work, ini berdampak pada tenaga kerja kita di luar negeri. Ya, karena di sana tidak akan dihargai ketika negaranya itu tidak mengakui terkait dengan hak kerja layak. Halo, salam jumpa. Kembali saya Yuni hadir di kesempatan kali ini di program khusus persembahan untuk pemirsa. Kita ada di Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Suasana yang mungkin kita rindukan ya ketika kita tidak bisa hadir dalam sesi reses atau hearing beliau-beliau. Maka ini kesempatan yang baik untuk mendengarkan bagaimana sebuah ide-ide yang dibangun lewat sebuah pemikiran dan tentunya jaring aspirasi yang diejawantahkan para anggota dewan agar bisa ada kebijakan berpihak khususnya untuk kita masyarakat. Baik, saya segera sapa narasumber yang sudah hadir di studio kali ini. Ini tidak asing ya untuk masyarakat Kabupaten Kota Tulungagung Blitar gitu. Beliau adalah Ibu Erma Susanti SEMSI, anggota Komisi B DPR Jawa Timur. Baik, kabar baik, sehat? Alhamdulillah. Aduh, kalau saya sudah dengan ibu-ibu yang berbaju putih dan merah begini rasanya sedikit keder begitu ya. Dari fraksi PDI Perjuangan, luar biasa. Beliau dulu sampai sekarang ya aktivis perempuan dan tentunya juga di Dapil 7 ini adalah peraih suara terbanyak. Wow, rekornya berapa itu kemarin Bu? 100.750. Itu tanda dicintai oleh konstituennya begitu nggih? Ya, moga-moga. Amin, kan saja. Salah satu yang mencintai beliau hadir juga di tengah kita. Partner ya di sini. Sekaligus juga beliau ada aktivis perempuan juga, ada Mbak Ista Ulfa Indriani, Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI Jawa Timur gitu. Ketuanya ya? Sekretaris wilayah. Sekjennya berarti. Wah, yang tapi di wilayah. Baik, luar biasa Mbak Ista dan juga Bu Erma. Saya terima kasih untuk kesempatan istimewa ngobrol bareng Dewan. Ini ada satu program rutin yang kami hadirkan untuk pemirsa. Semoga bisa tidak hanya mengedukasi tapi juga sekaligus memberi warna lain bahwa ada jarak antara dewan dengan rakyat itu tidak benar gitu. Sekarang kan eranya digital, jadi bisa sapa-sapanya online dulu gitu ya Mbak Ista. Baik, untuk tema yang hari ini sudah dipasang nih oleh tim kreatif saya ada tentang bagaimana peringatan Hari Perempuan Internasional, tantangan dan juga agenda perempuan. Waduh, banyak sekali ternyata PR-nya yang harus kita selesaikan untuk pemirsa. Baik. Dan kalau boleh ada paparan di awal yang disampaikan untuk kami, khususnya pemirsa juga, bahwa peringatan Hari Perempuan Internasional di tahun 2026 ini kan mengangkat satu tema global, ada rights, justice, action gitu. Nah ini tentu menekankan pentingnya keadilan, kemudian juga hak-hak dan juga aksi nyata untuk perempuan. Harapannya begitu. Nah dalam konteks kita bawa nih ke Jawa Timur, baik, ada momentum yang tentu ini bisa jadi refleksi. Tapi menjadi penting untuk tahu bagaimana aktivitas perempuan khususnya di Jawa Timur hari ini. Bu Erma Susanti di awal bisa sampaikan pada kita sebetulnya perempuan terutama dengan aktivitasnya di Jawa Timur bagaimana? Iya, jadi tentunya kalau kita ngomong terkait dengan hak, kemudian keadilan, equality, itu kan sebenarnya juga harus sebenarnya sudah ada alat ukurnya ya. Yang tentunya karena kita ini Indonesia sudah meratifikasi
CEDAW, jadi konvensi untuk menghormati hak perempuan. Makanya di dalam konstitusi dan peraturan-peraturan di bawahnya konstitusi ada undang-undang itu bagaimana untuk melaksanakan terkait dengan penghormatan terhadap hak perempuan gitu. Jadi kalau terkait dengan secara khusus kita punya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu sudah pro justisianya diatur segitu lengkap sampai jelas di dalam penegakannya. Kemudian ada undang-undang terkait dengan penghapusan perdagangan manusia di mana sebagian besar itu korbannya adalah perempuan, itu juga ada. Kemudian juga yang terakhir undang-undang terkait dengan kekerasan seksual itu juga ada. Jadi itu terkait dengan isu-isu spesifik terhadap perempuan. Kemudian untuk melihat terkait dengan bagaimana posisi perempuan itu juga di dalam pembangunan kita itu sebenarnya sudah diukur juga. Ada yang namanya kalau secara umum Human Development Index itu mengukur terkait dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat di suatu negara atau daerah, maka secara khusus datanya dipilah itu ada yang namanya Gender Development Index. Baik. Nah itu juga diukur setiap tahun kalau di daerah itu ada di laporan LKPJ gubernur itu ada indikator kinerja utamanya itu salah satunya adalah mengukur terkait dengan kesenjangan gender itu. Jadi salah satu ukurannya adalah Gender Development Index. Indeks pembangunan gender. Jadi datanya dipilah laki-laki perempuan. Jadi kalau yang HDI itu kan umum masyarakat Jawa Timur itu diukur dari tingkat pendidikannya seperti apa, dari kesehatan, dari income itu kan sebagai alat ukur naik atau tidak dalam tahun ini berapa indeksnya itu. Nah itu kemudian kalau dipilah laki-laki perempuan itu ternyata terjadi gap sehingga kemudian kita harus dalam setiap laporannya itu harus dipilah tidak hanya secara umum untuk melihat ada kesenjangan atau tidak. Oh begitu. Dan itu diukur terus setiap tahun. Apakah ada kenaikan atau justru turun. Nah ini kemudian kalau turun menjadi evaluasi terkait dengan pembangunan agar lebih responsif. Artinya ada standar, parameter yang nantinya itu bisa jadi. Indeks dan itu menjadi ukuran kinerja pembangunan. Oke, baik. Satu lagi adalah Gender Empowerment Measure. Jadi untuk mengukur terkait dengan partisipasi. Kalau tadi yang Gender Development Index itu kan terkait dengan tingkat kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, angka harapan hidup, kemudian juga income. Nah, kalau terkait dengan partisipasi, berapa jumlah partisipasi perempuan di politik, partisipasi perempuan di ekonomi, itu ada namanya Gender Empowerment Measure, ukuran untuk melihat partisipasi perempuan. Itu juga diukur sebagai salah satu ukuran kinerja pembangunan. Tadi di-spill kuantitatif, ini masih secara angka-angka begitu ya. Tapi setidaknya ini dibalik mungkin banyak ukuran yang tadi indeks yang dipatok tadi, ternyata juga banyak tantangan secara struktural ya, Bu Irma ya. Di situ hadir bagaimana kekerasan terhadap perempuan, kemudian juga pernikahan di usia dini, juga kemudian kesenjangan secara ekonomi atau keterwakilan perempuan di legislatif yang kita bilang cuma aja 20% gitu. Ya, belum 30%. Nah, mungkin saya beralih sebentar nih ke Mbak Ista di sini, Koalisi Perempuan Indonesia. Sebentar sebelum kita lebih jauh, tadi paparan di awal disebutkan oleh Bu Irma, paling tidak dari KPI sendiri hari ini punya eksistensi ya, kalau boleh disebutkan bagaimana dan seperti apa? Iya, kami dari Koalisi Perempuan Indonesia itu kan memang dari awal berdirinya itu selalu mempunyai visi bahwa perjuangan untuk perempuan itu harus ada keterwakilan. Jadi salah satu misi utama memang adanya keterwakilan perempuan yang benar-benar banyak di level-level pemerintahan, di level-level eksekutif dan legislatif, yang itu bisa dititipi pesan-pesan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Jadi kalau ketika tadi Mbak Irma ada paparan banyak sekali kebijakan terkait dengan hak perempuan dan keadilan untuk umum perempuan, itu sangat kami apresiasi karena memang itu sudah menjadi perjuangan bersama kami dari aktivis perempuan dan juga
legislatif perempuan itu sudah menjadi kesatuan. Tapi ada satu hal yang mungkin sampai hari ini masih menjadi PR bersama, karena sistem pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan oleh legislatif inilah yang dari hari ke hari itu semakin melemah, Mbak. Oh ya, malah seperti ironis dong kalau begitu ya? Iya, harus diakui, harus diakui pada saat ini. Kalau kita tidak mengakui, maka tidak akan ada keinginan untuk berubah, seperti itu. Jadi memang hari ini peran-peran NGO, kemudian peran-peran ormas-ormas perempuan itu level pengawasannya itu tidak sekuat dulu. Jadi seperti itu. Kalau kita bilang artinya pengawasan menjadi kunci di sana. Kalau Bu Irma sendiri tentu juga sudah mensikapi hal ini sebagai bentuk dari koreksi, kemudian juga menghadirkan solusi. Bagaimana? Iya, jadi memang beda zaman sebelum reformasi itu ya. Itu kan peran NGO sangat kuat sekali. Dan tentunya ini yang kemudian kita lihat demokratisasi semakin peran dari masyarakat, civil society-nya ini kurang maksimal. Yang tentunya ini juga sebenarnya juga menjadi dilematis di kita si legislatif, karena sudah sparing partner kita. Itu adalah sparing partner kita. Artinya bahwa apa yang kemudian kita teriakkan, apa yang kemudian kita perjuangkan di kantor dewan itu tentunya akan kemudian bisa cepat, kemudian bisa bisa kemudian itu bisa terpenuhi kalau kemudian itu antara civil society dengan legislatif itu punya agenda yang sama. Itu ada kolaborasi di sini. Ada kolaborasi di situ. Karena memang tentunya kayak misalnya terkait dengan, karena kan kalau di legislatif itu kan fungsinya 3, ada fungsi pengawasan, fungsi legislasi, sama fungsi budgeting ya. Nah itu sebenarnya 3-tiganya bisa dimainkan, artinya kalau memang harusnya ketiga fungsi itu adalah berpusat pada tentunya adalah apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang kemudian menjadi persoalan di masyarakat. Terkait dengan persoalan perempuan, tentunya ini juga banyak hal yang kemudian bisa diperjuangkan, dan itu tentunya apakah di semua sektor, karena kalau kita ngomong perempuan itu tidak hanya di masalah sosial saja, tidak hanya masalah di budaya saja, tapi semua. Jadi misalnya pertanian, bagaimana kemudian petani perempuan, karena kalau kita ngomong petani itu sebenarnya sekarang juga nggak hanya ngomong on farm, tapi juga harus ngomong hulu hilir. Petani sekarang kalau ngomong on farm saja, produksi saja, pasti akan kalah. Jadi harus ngomong bagaimana kemudian produksi, kemudian pengolahan, pasar gitu. Nah, ini yang dari ini sendiri ya. Ini yang kemudian kita lihat peran perempuan belum maksimal, meskipun kemudian kita kalau ngomong gender mainstreaming itu kan di semua sektor, itu harusnya juga sudah memperhatikan kepentingan-kepentingan dari perempuan sehingga semua sektor itu sudah sudah mainstreaming terkait dengan kebutuhan perempuan. Apakah salah satu yang membuat ini kurang maksimal adalah dalam hal akses begitu yang diberikan ya, untuk tentunya perempuan? Kalau kita ingin agar ini equality-nya tercapai, ya tentunya akses, kontrol, dan benefitnya itu harus terpenuhi. Baik. Nggak bisa akses tok tapi kontrolnya tidak punya. Akhirnya ya benefitnya pasti tidak punya. Tadi dibilang Bu Dewan bisa main-main di sana ya dengan tiga fungsi tadi. Sudah bisa itu dimainkan di sana, Bu? Ya, tentunya bisa. Artinya apalagi ini akan maksimal kalau civil society-nya juga kuat. Gitu. Jadi agenda-agenda terkait dengan apa yang perlu diperjuangkan, ini kalau misalnya kolaborasi dengan civil society akan semakin kuat, semakin ya sesuai dengan persoalan di masyarakat. Gitu. Nah, kita melihat tadi betul katanya Mbak Indri, mungkin nama bekennya Indri. Oh begitu, saya panggilnya nama depan pasti ya, baik Mbak Ista. Itu bagusan Mbak Indri. Kalau zaman periode pertama saya itu namanya hearing dari masyarakat itu setiap hari kita layani. Sekarang itu
paling seminggu hanya 2. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi ya, civil society kurang kayaknya dinina bubukkan gitu ya. Jadi kurang kekritisan. Atau pendek kata masyarakat kita lebih menyukai kenyamanan begitu, Bu Erma? Ya sebenarnya tentunya kalau ada persoalan kan berarti tidak nyaman. Oke. Ya tapi nggak apa-apa. Ini tugas dari kita semuanya Betul, untuk melakukan edukasi dan tentunya salah satunya seperti di podcast seperti ini kan kita juga harus melihat bagaimana kalau kaitannya sekarang adalah terkait dengan peringatan Hari Perempuan yang setiap tanggal 8 Maret itu kita peringati. Ini sebagai wadah untuk melakukan refleksi bagaimana kondisi perempuan Jawa Timur. Jadi terkait kalau di sini kan tentunya isu-isu terkait dengan pertama persoalan kemiskinan ya. Ini apakah masih berdampak terhadap perempuan itu. Karena sekarang yang kita hadapi tentunya dengan geopolitik yang tentunya ini semakin mengancam ya. Artinya bahwa di depan di luar kita itu terjadi perang pasti akan berdampak. Ini juga akan berdampak pada social security kita ya. Dan ini biasanya kalau situasi yang seperti itu perempuan yang paling terdampak. Ya, kayak COVID kemarin perempuan yang terdampak. Lebih banyak perempuan terdampak. Di kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan perempuan yang paling terdampak karena yang ngurusi soko gurunya ibaratnya begitu ya. Di rumah tangga itu mengatur semuanya perempuan dengan tentunya keterbatasan gitu. Terus kemudian terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga nanti Mbak Indri bisa cerita kasusnya apakah masih terjadi. Kemudian kita lihat sekarang kan berita masih terus ada dan kemudian justru kemudian tambah dipertontonkan di sosial media gitu ya. Itu juga menandakan bahwa kita masih berhadapan dengan persoalan kekerasan rumah tangga, kemudian juga persoalan trafficking itu juga, ternyata eksploitasi seksual anak-anak perempuan itu masih, kalau misalnya di dapil saya Tulungagung itu kan sending area untuk buruh migran ya, kan, dan buruh migran itu selama kita masih belum punya undang-undang ini kayaknya sudah ada persetujuan di tingkat di Senayan sana terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga. Nah itu selama kita belum mengesahkan itu, maka ini akan berdampak kepada decent work ini berdampak pada tenaga kerja kita di luar negeri ya, karena di sana tidak akan dihargai ketika negaranya itu tidak mengakui terkait dengan hak kerja layak. Baik, kita beri kesempatan Mbak Indri. Terima kasih sudah dikoreksi tadi. Kalau Mbak Indri sendiri kan ini langsung bersinggungan dengan masyarakat di mana tadi disebutkan civil society yang memang punya peran untuk bisa mendorong yang utama, Mbak. Ya utama pastinya. Adakah case-case yang dihadapi oleh KPI terutama hari ini yang bisa disampaikan sehingga kita bisa tarik benang merah juga di sini? Jadi ini, kalau kita ngomongkan civil, saya benar-benar mau konsen tentang civil society ya, karena hari ini memang tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan itu ternyata sangat berpengaruh terhadap pemahaman pada keadilan gender. Seperti itu ya. Dan pemahaman tentang kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika perempuan itu sadar, mereka sangat butuh pada bidang kesehatan, pendidikan, kemudian tentang wilayah-wilayah yang nyaman dan aman. Di situ pasti akan ada pengkritisan terhadap kondisi yang ada, makanya akan ada aksi-aksi yang bisa mereka lakukan. Kalau mereka nggak sadar, saya butuh. Kalau mereka nggak sadar, saya butuh. Di situ ya sudah mereka akan menerima kondisi yang ada, cenderung abai karena tapi ketika lebih banyak lagi proses civil society yang pada lingkup yang kecil seperti mungkin di kelompok Yasinan, bukannya saya mau mengabaikan tentang peran dari Pak Yaya, cuman di situ tetap disisipkan tentang civil society-nya pada proses pengajian-pengajian seperti itu. Saya yakin gerakan masyarakat itu akan bisa berkembang lagi. Kalau terkait dengan kasus-kasus, memang hari ini proses penanganan kasus itu sebenarnya sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan Komnas-Komnasnya ya, karena harus diakui semakin ke sini itu memang peran pemerintah untuk proses-proses yang berhubungan dengan kebutuhan pengaduan masyarakat itu sudah bagus.
Tetapi kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan itu yang perlu dibangun terus, dan itu tidak bisa berhenti, edukasi Mbak. di satu sisi tentunya Bu Erma. Jadi kalau bilang ini sampai kapan sih kita harus mendidik perempuan-perempuan itu, tidak ada berhentinya, karena memang akan selalu terus ada pemahaman baru, generasi baru yang harus kita pahamkan. Bagaimana kita memotong proses pemahaman dari generasinya Mbak Irma ke generasinya saya, ke generasi anak saya, itu adalah proses yang berkepanjangan yang harus disadari. Dan salah satu media yang efektif itu memang kelompok-kelompok perempuan yang level kecil. Jadi kalau mereka sudah sadar, mereka akan bergerak. Seperti itu. Jadi kalau Komunikasus sudah ada data-data statistik yang masuk, kemudian ada penanganan, ada sistem yang mewadai dengan undang-undang pelindungan, itu sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Tinggal kita menjalankan masing-masing perannya aja nih yang harus dioptimalkan. Mungkin secara spesifik ada contoh kasus yang bisa dihadirkan dalam forum kita ini. Kayaknya kita ada di forum perempuan ya, Mbak. Dan ada Bu Dewan di sini sudah nanti bisa mensuarakan lebih kencang lagi. Kemarin sempat disinggung terkait dengan tadi Mbak Emma menyinggung tentang undang-undang perlindungan PMI ya, karena memang Blitar kemudian Jawa Timur itu adalah kantong yang paling besar untuk supplier PMI. Supplier kok PMI sih Mbak? Itu dia. Tapi masuk akal juga harus. Jadi mungkin karena kebutuhan untuk bisa menyuarakan begitu ya, menganggap bahwa KPI hari ini salah satu yang mewakili. Kasus yang kemarin menjadi keprihatinan kami adalah ketika ada kasus yang di Myanmar honest scamming itu, ketika PMI itu diberangkatkan, sebenarnya dia kontraknya itu sebenarnya untuk bekerja di Taiwan, ternyata lewat jalur darat dia dipindah ke Myanmar, dan itu proses traffickingnya itu menggunakan media sosial. Maka pada pemahaman bersama tentang gerakan perempuan hari ini, itu memang perempuan juga harus melek media sosial. Pasti ya, baik. Melek di medsos. Akhirnya kan ketemu juga, oh ternyata harus di situ ya solusinya. Baik. Aduh. Ada pertanyaan lagi? Soalnya banyak. Saya pikir mau menjabarkan lebih lagi. Mbaknya tadi koma soalnya. Jadi gini, karena itu benar-benar isu yang krusial hari ini, dan saya pikir belum ada sistem ya Mbak Irma ya, atau mungkin sudah ada, saya belum tahu. Jadi kejahatan via online itu kan regulasinya belum spesifik mengayomi di wilayah perempuannya, di wilayah perempuannya. Seperti kemarin ada pemulangan korban itu kemarin dari pihak BP2MI-nya itu sempat keluar statement bahwa itu kan mereka ke sana itu kan karena sadar sendiri. Mereka dengan kesadaran penuh gitu ya istilahnya. Mereka berangkat ke sana tidak ada paksaan, tetapi unsur kejahatan di medsosnya tidak dibuka di situ. Itu ya saya pikir memang keberpihakannya masih baik. Sudah bisa. Ini soal edukasi, bagaimana perempuan harus melek teknologi, literasi terutama, begitu ya. Bu Irma Balangkari mungkin bisa juga memberikan banyak masukan untuk perempuan. Jadi memang kunci utama untuk bagaimana kemudian memperjuangkan hak itu adalah tentunya adalah keberdayaan itu ya edukasi ya. Jadi kalau berdaya tentunya dia pasti bisa untuk memperjuangkan hak-haknya. Dan memang hal pertama ya berdaya itu ya mereka meleknya ya melalui edukasi. Dan itu tentunya bukan hal yang mudah terkait dengan memberikan edukasi, terkait dengan mungkin secara spesifik terkait dengan buruh migran, pekerja migran itu melalui sosial media dan sebagainya, itu tentunya hal yang kalau kita lihat itu kan sebenarnya mereka itu kan sebenarnya semuanya pasti punya Android, cuma ketika menggunakan Android itu ya hanya untuk konsumsi ya, konsumtif. Jadi ya hanya untuk melihat TikTok yang tentunya bukan di situ, tidak ada edukasinya, tidak ada literasinya itu ya. Padahal kan sebenarnya semuanya bisa literasi, bisa di ini, sehingga ruang-ruang literasi yang melakukan media sosial ini yang harusnya diperbanyak, dan tentunya harus ya pintar-pintarnya kita. Ini kan kita berkompetisi dengan industri yang juga memainkan, menguasai media sosial itu. Dan ini yang tentunya yang harus kita lakukan, bagaimana perempuan itu jadi melek
melek media sosial. Itu pesan untuk pemirsa. Bagaimana lantas untuk pemerintah yang memang hari ini juga harus hadir untuk mendampingi terutama para perempuan, literasi, kemudian memberikan banyak wawasan begitu. Dorongan dari Dewan seperti apa? Ya tentunya pemerintah provinsi itu ada Dinas Kominfo yang tentunya punya kegiatan-kegiatan untuk melakukan edukasi terkait dengan media sosial. Dan media sosial maupun online maupun yang lain-lain ya, artinya bahwa itu bagaimana kemudian ada literasi, ada informasi yang benar dan sebagainya, itu kemudian masyarakat, tidak hanya perempuan saja tapi semua masyarakat itu kemudian dia menjadi literasinya bisa semakin bagus itu. Dan tentunya dalam spesifik perempuan, saya pikir perlu ada kekhususan bagaimana kemudian itu diintensifkan kepada perempuan karena sebagian besar ya kita lihat itu ya penikmat media sosial adalah ibu-ibu juga. Betul. Sehingga harus korban drakon, dracin begitu ya Mas. Sebenarnya laki-laki juga sih. Oh ya itu Malulu itu udah langsung sebut merek ya. Merek itu. Baik, jadi ada keprihatinan di sana juga. Jangan melulu di situ poinnya. Ya, jadi jangan buat untuk belanja saja, jangan buat hanya untuk lihat TikTok yang tidak ada anfaedah lah ya. Ini, nah, tapi harus di yang lain-lain. Nah, itu yang kemudian karena memang kita budaya literasinya masih rendah ya. Betul. Ini yang harus dibangun dan saya melihat ini kan kita nanti di bonus demografis ini kan jumlah penduduk kita nanti kan sekarang ini adalah nanti yang lebih banyak mendominasi adalah milenial dan Gen Z. Betul. Dan saya berkeyakinan bisa merubah budaya termasuk konstruksi gender itu adalah pada mereka. Jadi kalau pada umur X dan di atasnya itu kayaknya susah. Begitu ya. Kayaknya susah. Sudah pasrah sama yang milenial sama Gen Z ya. Nah, karena nanti 60% lebih itu adalah mereka. Kecuali kalau kita seperti Jepang itu ya, aging demografisnya itu bagus sehingga umurnya semakin baik. Nanti kan setelah surplus demografis baru ke aging demografis. Pastinya. Nah, itu yang kalau misalnya itu kita bisa memutus rantai setan tadi ya, artinya literasinya terbangun, ya kita fokus pada anak-anak milenial dan Gen Z aja gitu. Bisa merubah semuanya. Oh, kalau ini sudah ada strategi nilai value-nya itu bisa dibangun di mereka. Gitu ya. Ya, jadi saya sendiri di Tulungagung itu kemarin saya fokus misalnya reses dan kegiatan-kegiatan pada mereka, mendengar mereka itu. Mereka sebenarnya pada isu-isu global itu mereka sangat tertarik, isu lingkungan, isu sosial, termasuk artinya ada feedback kita masukkan di sini, ya? Isu gender di situ, itu saya pikir bisa masuk itu. Jadi kalau saya sudah sering pada pemerintah di semua sektor ya, sekarang kita harus menyiapkan mereka baik di ekonomi, baik di kulturnya itu adalah generasi milenial dan Gen Z itu karena nantinya yang yang kemudian ini yang jumlahnya besar dan nanti ketika kita kondisi ekonomi sosial semakin bagus maka penduduk kita angka harapan hidupnya itu kan semakin meningkat. Nah, aging demografisnya kan lebih mereka itu semuanya. Nah, itu kan nanti akan bisa merubah tadi kondisi seperti tadi. Itu ya realitanya. Baik, kalau tadi disebutkan bahwa perempuan terutama ada kuota nih ya, sebut saja begitu 20% di Dewan. Lantas fungsi dari legislasi perempuan itu sendiri di Dewan seperti apa dan bagaimana, Bu Erma? Ya, kalau terkait dengan fungsinya sama dengan laki-laki, cuma kita harapannya dengan 30% sekarang belum sih. Itu ada sensitivitas terhadap isu-isu perempuan karena kita perempuan, karena keberpihakannya bedanya dengan laki-laki kalau terkait dengan isu perempuan, laki-laki tidak mengalami. Jadi misalnya kalau terkait dengan hak reproduksi, laki-laki kan tidak mengalami hamil, tidak mengalami menyusui, tidak mengalami mengasuh anak. Nah, itu kan dialami oleh perempuan sehingga perempuan bisa menyuarakan ketika ada di eksekutif maupun di legislatif, maka ini bisa mewarnai di
kebijakan-kebijakannya. Baik, gitu. baik. Wah. Atau di bidang politik misalnya, itu Wajib beda yang kemudian dialami oleh laki-laki dan perempuan. Oke. Dan berangkatnya Bu Erma ini kan menarik sekali pemirsa, karena berangkatnya betul-betul dari seorang aktivis perempuan, sehingga ada real time, ada real history begitu ya pada saat itu. Dan itu hari ini dialami oleh Mbak Indri, di mana kasus-kasus perempuan yang mengadu pada KPI setidaknya itu bisa menjadi wadah yang langsung diteruskan pada senior atau suhu Anda nih, ibarat begitu ya. Iya. Oke. Bicara tentang banyak PR tadi, bagaimana perempuan dengan perannya, kemudian juga isu bahwa perempuan hari ini jangan sampai termarginkan, terutama oleh banyak kebijakan. Lantas bagaimana KPI bisa membuat suara khusus atau agenda khusus agar nantinya suara-suara perempuan bisa didengarkan secara utuh oleh Dewan, terutama perempuan, dan nanti bisa menjadi kebijakan, melahirkan kebijakan yang itu juga punya keberpihakan untuk perempuan. Yeah. Jadi gini, satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa keterwakilan perempuan 30% dalam legislatif itu harga mati bagi kami. Jadi permasalahan apakah sudah diberi ruang tapi tidak bisa, itu menjadi hal lain yang tidak boleh tapi terkait 30% itu jangan diperdebatkan, karena keterwakilan itu adalah harga mutlak supaya aspirasi teman-teman perempuan itu memang ada yang bisa menyalurkan sesuai dengan pemahaman hidupnya selama ini. Yang berikutnya terkait dengan sinergisitas ya Mbak ya. Jadi bagi tugas, kalau pada saat ini mungkin Mbak Erma dan teman-teman legislatif lain itu memang sudah membuat banyak sekali kebijakan yang berpihak pada perempuan dan mengakomodir kepentingan perempuan, maka stakeholder di bawahnya itu mengambil peran yang memang itu perannya. Nah, karena KPI adalah ormas, maka kami memang benar-benar berfokus pada proses civil society-nya. Kalau visi kami itu terkait dengan keterwakilan perempuan di ranah politik itu sudah harga mati, tetapi misi kami salah satunya yang hari ini memang harus terus digerakkan adalah di proses pendidikan perempuannya, seperti itu. Jadi kalau Mbak Irma tadi, ada Gen Z yang memang harus diproses. Kalau di rumah kan ada ibu-ibunya Gen Z yang harus dididik supaya dia bisa didik Gen Z ini. Itu dia poinnya ya. Iya. Baik-baik. Itu yang harus diproses oleh teman-teman kader KPI di semua level seperti itu. Oke, berarti sudah ada patokan pada indikator-indikator keberhasilan untuk pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah ketika nih kuota terpenuhi nih untuk perempuan duduk di politik. Kemudian bagaimana? Yuk edukasi mulai, katanya ibu itu adalah madrasah pertamanya anak-anak begitu. Maka harus diedukasi sebelum nih gen milenial sama Z-nya dididik begitu. Kembali ke Bu Erma yang memang kalau kita bicara Hari Perempuan Internasional 2002 dengan tema yang spesifik seperti itu, kemudian juga ada suara langsung dari kawan kita di KPI untuk bisa merepresentasikan sikap dari perempuan hari ini. Lantas bagaimana Komisi B hari ini untuk bisa mengadopsi itu? Iya, jadi kalau di Komisi B itu sebenarnya lebih pada perekonomian ya. Baik. Jadi bagaimana perempuan itu mendapatkan equality di bidang ekonomi di semua sektor. Ada pertanian, ada di perikanan nelayan, ya. Kemudian ada di koperasi, pariwisata, kemudian kehutanan. Semua perempuan ada di semua sektor itu. Makanya bagaimana kemudian perempuan tuh bisa mendapatkan akses ekonomi yang layak dari semua sektor itu. Itu yang sedang diperjuangkan ibu kita hari ini ya. Kita dorong terus. Sehingga memang bagaimana kemudian ada perempuan-perempuan itu diberikan akses. Jadi misalnya kalau di nelayan ya, di nelayan itu kan tentunya yang melaut itu adalah suaminya. Tapi kadang sudah banyak nelayan perempuan juga. Nah, sementara kalau misalnya nelayan itu menjual hasil lautnya itu hanya kemudian dijual sebagai
hasil laut ikan itu akan berbeda nilainya kalau kemudian hasil laut itu diolah oleh ibu-ibu. Oh, ada diferensiasi produk lah ya. Menjadi frozen food lah, menjadi apa mungkin lah. nilai ekonomisnya Nilainya jauh pasti akan nambah. Betul. Nah, itulah yang kemudian kita minta untuk dinas itu melakukan, tidak hanya melakukan pemberdayaan pada nelayannya, tapi juga pada ibu-ibunya yang mengolah itu menjadi produk produk langsung yang konsumen, bukan produk mentah, tapi langsung kemudian produk yang tentunya nilainya pasti akan lebih tinggi secara ekonomi. Nah, itu kita minta ada pelatihan. Ini terkoneksi langsung ya, salah satu contohnya tadi ya, betul. Kemudian juga di UMKM itu sebagian besar adalah ini perempuan, dan kita itu kan dalam situasi krisis seperti sekarang ini penyelamat loh ya, penyelamat tulang punggung ekonomi kita ya dari KPI, sektor realnya adalah UMKM dan pelakunya sebagian besar adalah perempuan. Makanya kita dorong untuk dinas UMKM itu melakukan, karena sekarang itu yang real bisa menghasilkan itu adalah yang semua perputaran uang itu adalah di digital digital marketing ya, betul. Perdagangan digital itu. Sehingga akhirnya sebagian besar itu semua ada berputar di situ. Yang offline itu hanya mungkin 20-30%. Sehingga ibu-ibu yang di UMKM itu juga harus melek terkait dengan bagaimana kemudian bisa menjual produknya di perdagangan digital. Itu kita ada pelatihan-pelatihan itu kita dorong untuk bagaimana kemudian pemerintah melatih UMKM yang sebagian besar perempuan itu untuk bisa masuk di digital marketing, sehingga kemudian dia bisa semakin menjual produknya. Itu berarti sudah menyeluruh artinya di sini. Nah, ya kita harapkan di semua sektor itu bisa bagaimana kemudian ada akses pada perempuan untuk mendapatkan benefit secara ekonomi di semua sektor itu. Baik, Bu Irma. Kalau kita bicara pesan utama Hari Perempuan Internasional di 2026 ini, terutama untuk DPRD, seperti apa? Ya, tentunya pertama perempuan harus melek, gitu ya. Literasinya dibangun, literasinya dikuatkan. Jadi saya sangat mendukung KPI yang bergerak di edukasi, yang kemudian perempuan melek politik, perempuan melek hak-haknya, itu kan penting karena disitulah kemudian kalau melek perempuan itu bisa menata kehidupannya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Itu yang pertama. Kalau perempuannya itu mandiri, perempuannya itu berdaya, saya yakin keluarganya itu juga pasti akan berdaya. Karena betul kalau kita investasi pada perempuan, maka sebenarnya kita berinvestasi banyak. Karena apa? Yang mendidik anak-anak itu kan sekarang masih peran domestiknya perempuan, ya. Kemudian yang menjaga gizinya anak-anak itu juga perempuan, menjaga kesehatan, sanitasi dan sebagainya itu adalah perempuan. Jadi kalau kita kemudian memberdayakan perempuan, maka kita bisa mendapatkan banyak, pemerintah mendapatkan banyak karena terkait dengan ekonomi, terkait dengan pendidikan anaknya, terkait dengan pengasuhannya, terkait dengan stunting, sekali lagi menyeluruh. Ya, itu menyeluruh. Jadi jangan segan-segan, jangan istilahnya jangan takut untuk menginvestasikan pada perempuan, pendidikan pada perempuan, pemberdayaan perempuan. Sehingga ini yang kemudian kita di provinsi itu ada yang namanya program Jawara. Itu adalah untuk dukungan dari pemerintah provinsi memberikan modal dan pelatihan agar di mikro, teman-teman perempuan di mikro itu bisa mengembangkan lagi sehingga kemudian dia berdaya secara ekonomi. Dan kalau berdaya secara ekonomi pasti tentunya akan keluarganya juga akan semakin berdaya. Saya yakin kalau yang perempuan itu berdaya secara ekonomi pasti akan berdampak pada keluarganya. Pasti. Poinnya di situ ya. Jadi saya ingat pesan dari sebenarnya orang luar ya, tapi nggak apa-apa karena pesan bagus Hillary Clinton ya. Jadi berinvestasilah pada perempuan karena kalau kita berinvestasi pada perempuan maka kita berinvestasi untuk mengatasi kemiskinan. Karena itu tadi perempuan yang mendidik, mengasuh, kemudian memastikan gizi stunting tidak terjadi pada anak-anaknya, sanitasi juga terjamin ya, sehingga kemudian kalau kita memberikan investasi pada perempuan maka semuanya akan tercover itu. Itu yang kemudian
Makanya di setiap program harus memperhatikan ada di situ perempuan hadir. Baik, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, nggak terasa ya. Kita lebih dari 30 menit bisa menyapa pemirsa, tentunya di sebuah program yang ditunggu-tunggu, ngobrol bareng Dewan. Dan kalau kita memang bisa refleksikan bagaimana momentum Hari Perempuan di tahun ini bisa menjadi titik refleksi sekaligus mungkin aksi nyata. Selamat untuk Anda aktivis perempuan ya, waktunya bersuara di sini, diberi ruang, Setiap saat waktu dan bersuara. sempat dipersilahkan gitu ya. Tapi luar biasa juga Mbak Indri, semoga tetap diberikan kekuatan untuk bisa membela hak-hak perempuan, khususnya menyuarakan apa yang memang harus didengarkan. Dan juga untuk Bu Erma yang merupakan anggota Komisi B DPR Provinsi Jawa Timur, ini ada kesempatan berharga dan terbaik tentunya. Kita bisa ulang lain waktu ya Bu Erma ya. Pasti. Dan tentunya juga bahwa hasil dari formulasi dari percakapan atau dialog kita di kesempatan kali ini, perempuan bukan hanya penerima manfaat pemirsa, tapi juga sekaligus penggerak ekonomi, kemudian juga agen perubahan sosial dan juga penentu arah kebijakan. Di sana ada sebuah catatan penting juga untuk peran dari DPRD, khususnya Komisi B, bagaimana hadir sebuah kebijakan ekonomi yang inklusif, kemudian juga memastikan kesetaraan itu bukan hanya wacana, tapi juga harus diwujudkan sebagai implementasi nyata. Saya terima kasih. Semoga apa yang menjadi cita-cita Anda berdua, perempuan-perempuan hebat yang luar biasa. Juga, Mbak saya juga ya. Baik, terima kasih. Saya merasa sangat kerdil sekali di sini. Dan ini cinta-cinta. Iya, betul-betul. Iya, mari kita bergandengan tangan. Kita wujudkan sebuah niat nyata untuk memperjuangkan tidak semata-mata hak perempuan, tapi juga memang ini yang harus kita terima sebagai perempuan. Saya harus akhiri sampai di sini untuk ngobrol bareng Dewan. Kita bertemu di kesempatan berikutnya, semoga lebih baik dan juga lebih memberikan manfaat lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Erma, Mbak Indri.